Hai guys, assalamualaikum. Selamat malam sahabat hunter dimanapun kalian berada. Kembali lagi bertemu dengan saya nih, CH Trader. Ya, yang mana pada malam hari ini untuk kalian para penganut indikator atau senar pancing dan lain-lain, ya. Di sini saya ingin sharing dengan teman-teman ya, atau ingin memberikan materi gratis ya. Materinya gratis, yaitu indikator. Ya, indikator apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Tapi tunggu dulu setelah yang satu ini. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan video materi mengenai indikator, ya, saya ingin sedikit kembali meluruskan mindset dari teman-teman trader ya, entah itu dari binary, dari forex dan lain-lain ya. Saya ingin meluruskan sedikit atau memberikan teman-teman tuh gambaran seperti ini. Trader ya, trader itu bukan investor ya, dan investor itu bukan trader. Dan binary option ini adalah bukan investasi ya guys, dipahami ya, bukan investasi ya. Jika di platform trading ini kita tidak bisa berinvestasi. Kenapa? Karena harga yang fluktuatif dan bergerak terus menerus. Oke, jadi trader itu bukan investor dan investor itu bukan trader. Nah, apa yang bisa dikategorikan investor atau trader, Bang? Ya, sedikit penjelasan dari saya, nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu sulit-sulit. Trader itu adalah seorang pelaku bisnis atau pelaku pasar yang mencoba mengambil keuntungan dalam waktu yang singkat, bisa 1 hingga 5 menit, bahkan bisa 1 jam. Ini namanya trader ya. Dan trader itu hanya ada di platform seperti binary ataupun forex ya. Beda hal dengan investor. Jika investor ini cenderung lebih berada di pasar saham ya. Ini investor ya, sedikit meluruskan saja. Oke, jadi paham ya guys ya, jika platform trading ini dikatakan investasi, ya sedikit banyaknya ya saya bilang bukan, memang ini bukan platform penyedia jasa investasi ya, karena di sini kita tidak bisa berinvestasi dengan jangka waktu yang lama. Yang namanya investasi tadi saya sudah katakan ya, itu ada di saham ya. Dan trader ataupun trading, pelakunya hanya mengambil keuntungan dalam waktu yang singkat, seperti yang tadi saya sudah katakan, 1 hingga 5 menit ya. Jadi ada banyak platform trading dan itu adalah bukan platform investasi ya, cuma bahasanya memang
ya di luar si platform tersebut berkata atau mengeluarkan statement investasi. Salah juga sih ya menurut saya ya, karena ini bukan investasi sebenarnya, bukan investasi asli, ini trading ya. Jadi pelakunya kita adalah trader. Jelas ya guys ya. Jadi platform ini tidak diperuntukkan untuk orang yang berinvestasi, hanya diperuntukkan untuk seorang trader. Dan trader itu seperti apa? Di sini kita akan bahas di mana kita akan menjadi seorang trader yang mengambil keuntungan hanya sekian persen dari modal. Ya. Saya start dari 2 juta dengan nilai investasi 70.000 ya, dan kita di sini trading nggak perlu lama-lama. Ya nggak perlu lama-lama. Yang namanya trading itu nggak perlu lama-lama guys. Beda dengan investasi. Kalau investasi kita lepas tahun pun kita buy, selesai profit. Ya nggak perlu analisa teknikal. Kalau di saham itu sebenarnya cukup melihat fundamental perusahaan aja. Ya kalau di forex ya cukup lihat news, fundamentalnya nggak kepake karena kita nggak tahu, nggak akan bisa ngedata banyak perusahaan. Ya guys, jadi kalau di forex itu lebih cenderung ke news, bukan ke fundamental, karena fundamental itu hanya ada di saham. Ya kalau binary option, ente mau lihat news di mana? Mau lihat fundamental di mana? Nggak ada. Ya andai pun ada news, itu pun hanya di forex. Bitcoin ada. Ya. Oke guys, kita masuk ke pembahasan kita, indikator. Kenapa CH sekarang pakai indikator? Bukan pakai ya, bisa dibilang ya indikator ini diciptakan hanya sebagai alat bantu ya, di garis bawahi, hanya alat bantu. Alat bantu apa bang? Indikatornya. Indikator itu seperti apa? Indikator itu teman-teman ya bukan sekedar masang dengan settingan-settingan yang ada di indikator ya, tapi nggak memahaminya, di mana si garis itu kawin silang atau yang lain-lain. Teman-teman harus memahaminya ya. Dan ada beberapa trader yang sering terjebak di momen sideways. Kita kan nggak tahu ya, namanya analisa candlestick itu pasti nggak menutup kemungkinan, pasti saya jamin 95% ada yang terjebak sideways ya. Maka dari itu CH sekarang menggunakan indikator agar kita tidak terjebak. Yang pertama sideways dan yang kedua trend. Oke. Secara arah harga kita sudah mengetahui anggota CH ya, arah harga untuk 1, 2 hingga 1 jam berikutnya, karena kita menganalisis candlestick. Nah seperti ini contoh ya, ini bisa dibilang sideways yang ya dominan turun, memang dominan turun, tapi ada hadir candle hijau ya. Oke, nanti saya akan jelaskan. Sebentar saya cari dulu momen yang sideways. Tidak, bukan sideways, ini turun, masih turun sebentar ya, saya cari dulu. Nah seperti ini pun bisa dikategorikan sideways, tapi arah harga masih cenderung ke atas. Nah di momen-momen seperti inilah banyak yang terjebak. Ketika di buy dia jadi candle merah, ketika di sell dia jadi candle hijau ya. Nah jadi ketika si Bollinger Band, saya pakai Bollinger Band ya guys, ketika si Bollinger Band ya posisinya seperti ini, candlenya berada di tengah semua guys ya, tidak nembus garis atas ya ataupun garis bawah. Ini oversold ya, ini overbought kalau nggak salah ya. Ya tidak menembus garis atas dan bawah, dan dia berada di area tengah-tengah. Artinya kondisi di saat ini ya, di kondisi sebelum candlestick tersebut terbentuk,
bisa dikategorikan konsolidasi. Ya, arahnya belum tentu jelas. Makanya di sini kompen 1, kompen 2 ya mungkin bisa habis. Tapi dari candlesticknya pun kelihatan kalau arahnya mau ke bawah. Ya. Biar nggak lost doll aja, gunanya indikator ini saya ciptakan, atau saya coba, bukan saya ciptakan, saya coba kembangkan ya, untuk menghindari yang pertama tadi sideway ya, yang kedua tren kuat naik ataupun kuat turun ya. Contohnya seperti ini, jelas toh. Candle hijaunya ya mencoba beranjak naik ke atas, tapi alhasil dia masih turun. Karena apa? Dia tidak mampu melewati garis yang ada di tengah-tengah ini bang, dan masih berada di area support, makanya harga masih terus turun ya. Nah, gampangnya seperti apa bacanya? Gampangnya seperti ini garis, anggaplah saya bacanya sebagai garis support ya, garis support. Jika si garis support ini ditembus oleh candle merah, berarti harga terus beranjak turun ya, karena dia berada di bawah. Saya katakan garis support, yang atas garis resisten ya. Jika garis support ini tertembus oleh hijau dan menembus terus sampai ke atas, berarti trennya kuat naik. Oke, nah seperti ini ya guys. Kita cari contoh sebelum open posisi. Nih, tadi saya sudah katakan, jika hijau menembus garis tengah yang ada di Bollinger Band, berarti kuat naik. Dan sebaliknya, jika merah menembus Bollinger Band, garis yang ada di tengah-tengah, berarti tren turun atau penurunan masih akan terus berlanjut. Oke. Dan jika candlestick hijau tetap berada di area luar Bollinger Band yang ada di atas, artinya tren kuat turun ya. Dan candlestick merah jika dia tembus area garis support ini dan dia terus berada di bawah, artinya tren kuat ke bawah. Kita cari sampel sedikit yang menggambarkan. Nah, nih ya, garis hijau atau garis supportnya ditembus oleh candle merah, dan candle semua merah selama ini gak ditembus ya. Oke. Kalau udah ditembus hijau tadi apa? Simple to the profit. Oke, kita ke market. Bagaimana cara open posisinya bang? Bagaimana cara open posisinya bang? Bagaimana cara open posisinya bang? Perhatikan. Di awal tadi saya sudah katakan, jika hijau tidak mampu menembus dan meninggalkan sumbu top, berarti dia lemah untuk naik. Sebentar, saya mau estimasi 1,5 menit tadi kelepasan yang satu. Bentar, saya tunggu naik lagi. Ini trennya kuat turun, jelas sekali trennya kuat turun. 4 menit pak. Oke, dia naik dulu sempurna. Ambil 2 menitnya jika dia masih naik. Oke, cara open posisinya seperti ini ya. Apa yang mendasari tadi di awal saya sudah katakan bahwa nggak apa-apa loss yang pertama tadi kelepasan. Si garis support ini ataupun overbought ya, kalau nggak salah ya, ini oversold, ini overbought. Si garis overbought ini tidak mampu dilalui oleh hijau dan ditutup kembali oleh merah, dan merah di sini menjadi kekuatan seller. Artinya si garis yang ada di bawah ini dia tetap berada atau menjadi resisten di posisi candlestick ini berdiri. Seperti itu cara bacanya guys ya. Jadi kondisi tren saat ini adalah tren kuat turun ya. Ini pun masih jelas. Jadi fungsinya garis atau indikator ini hanya untuk melihat tren, biar kita nggak terjebak dengan
dengan keinginan atau memaksakan kehendak kita loh. Belum saatnya dia reversal kita udah memaksakan. Itu yang banyak bikin orang loss. Oke guys, kita berjudi dulu di market OTC karena forexnya tutup. Di forex bisa nggak bang indikator? Sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Indikatornya sangat bisa sekali. Dari presisinya udah saya buat atau saya desain semaksimal mungkin di momen-momen persilangannya ya, biar kita nggak ketinggalan momen. Jadi kan ada ketika persilangan itu udah terbentuk, candlenya baru berbalik, tapi setelah 7-8 candle atau bisa 9 candle ya. Oke, kita profit yang pertama, alhamdulillah ya. Nggak perlu lama-lama trading, one shoot cukup ya. Di sini terlihat EMA-nya dan garis tengah Bollinger Band ini aja masih jauh, jadi bisa dipastikan trennya kuat turun dan kita trading nggak cemas, santai ya. Jadi dipahami guys, trader itu bukan investor. Trader itu adalah seorang pelaku pasar ya, ataupun pedagang yang mengambil keuntungan dalam waktu yang singkat, bisa 1-5 menit bahkan 10 menit hingga yang paling lama ya 1-2 jam. Intinya bukan harian ya, beda dengan investor. Jika investor adalah trading dengan jangka panjang ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ini platform apa, platform investasi atau trading. Jika trading ya seperti ini ya, tradingnya seperti ini, kita mengambil keuntungan dalam waktu yang singkat. Dan ada lagi, jangan pernah sekali-sekali teman-teman itu menggunakan yang namanya atau memaksakan trading dengan duit hasil pinjaman online dan lain-lain. Aduh, miris banget saya loh. Kalau nggak punya duit ya udah nggak usah trading. Jangan maksa untuk minjem, bahaya. Dari dulu juga nggak ada yang nyaranin mau ente trading di saham atau di forex juga. Orang yang sampai minjem itu adalah orang goblok benar. Nggak tahu apa motivasinya hingga berani minjem untuk trading, dan kita profit ya. Cukup lah, nggak usah lama-lama ya, untuk menjaga money management ya. Dan trennya masih berlanjut turun, belum ada tanda-tanda ya. Jadi di awal tadi saya sudah katakan, jika garis hijau ini terus ditembus atau selama candle hijau tidak mampu menembus garis yang ada di bawah ini ya, tren akan terus turun ke bawah. Ataupun ketika garis ini ditembus oleh hijau dan merah tidak mampu menembus seperti kondisi saat ini, berarti tren kuat ke atas. Dan ketika candle berada di kedua sisi area ini, jangan pernah ambil open posisi. So simple to the profit with binary option. Bagaimana dengan di forex? Sangat mudah. Oke guys, saya rasa cukup lah informasi teraktual yang memotivasi, mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi. Jangan pernah sesekali trading dengan uang hasil pinjaman, karena itu udah sangat-sangat merusak psikologi ya, sangat-sangat merusak psikologi. Karena apa? Karena bayangan ente pengennya profit, ketika loss nanti nggak terima ya. Contoh uang dingin itu seperti apa sih bang? Gua nggak paham, saya gambarin. Contoh uang dingin itu bukan uang yang ada di dalam kulkas ya, blok ya. Uang dingin, contoh, seandainya teman-teman bekerja
ada gaji sebesar 4.600.000 UMR Jakarta ya. Oke, ini gaji ente. Anggaplah ente ini masih bujangan, atau bujangan entah kos atau tinggal masih dengan orang tua ya. Pilihannya ada dua. Jika Anda berada di posisi ini ya, ini gajian nih, anggap bayar kos 1 juta ya, 1 juta. Oke, bayar cicilan motor 1 juta. Jadi kalian harus punya perincian keuangan juga guys ya. Oke, untuk token listrik anggaplah 300.000 ya, sudah terpakai 2.300.000 ya. Dan kos sehari-hari ente udah harus bisa persiapkan 1 juta di luar makan, bensin dan lain-lain. Jika teman-teman bisa mencari penghasilan di luar jam kerja ya itu lebih bagus ya. Berarti total di sini ya, total uang kotor yang harus teman-teman sisihkan adalah 3.300.000 dari 4,6, berarti uang dingin teman-teman itu 1.300.000 ya. Uang dinginnya 1.300.000 yang tidak terpakai. Nah, dari uang 1.300.000 ini, kalau teman-teman tradingkan semua atau kalian depositkan semua, ini salah. Kenapa? Ya, karena dari uang yang sudah teman-teman anggarkan ini kan udah terpakai semua ya. Anggap sudah terpakai semua, dibayar cicilan, kosan dan lain-lain, semua udah terpakai. Ya, uang makan ini pun udah terpakai anggapnya. Meskipun teman-teman masih pegang, ya anggap sudah terpakai. Jadi uang dingin ataupun uang yang free itu ada 1.300.000 ya, di luar ibarat pengeluaran dadakan ya, apa sih bahasanya, lupa saya ya. Pokoknya itulah pengeluaran tak terduga ya. Pengeluaran tak terduga kita kan nggak tahu, entah kenapa-napa di jalan ya, wallahu alam ya. Oke, nah tersisa 1.300.000. Kalau teman-teman ingin depositkan semua itu salah. Jangan didepositkan semua. Karena apa? Nanti mindset teman-teman pasti sudah psikologinya keganggu duluan. Karena kalau ini didepositkan semua, aduh, kalau ini gue depositin semua, gue nggak ada uang lagi nih. Iya nggak? Psikologinya udah mikir yang enggak. Itu udah mendingan gak usah didepositin. Ini saran saya ya. Oke, lalu berapa bang yang nominalnya untuk standar biar kita tetap aman? Ya 500.000. Ini masih aman karena kita masih punya kos lebih itu sebesar 800.000. Dan kita nggak kepikiran nih, seandainya uang ini loss, andai pun ini loss ya udah stop. Andai pun ini profit, minimal teman-teman dapat 100 ya, ataupun 50.000 per satu kali trading seperti saya tadi. Stop ya, stop untuk menjaga psikologi dan money management ya. Seandainya teman-teman 50.000 per satu sesi, pagi, siang, sore, malam, sehari 200.000 di luar penghasilan kerjaan tetap harian teman-teman ya. 200.000 dikali 30 hari ya, seperti itu. Ini yang benar money managementnya ya. Kalau nggak punya duit gimana bang? Ya jangan trading, latihan aja di akun demo ya. Seperti itu guys. Jadi yang namanya uang dingin, uang yang benar-benar kita masih bisa deposit tapi kita pun masih ada pegangan. Jadi kita nggak kepikiran nih ketika uang ini loss, kita nggak akan kepikiran karena kita masih punya pegangan
uang tersebut. Ya, ini yang benar bang, bukan yang minjem. Oke, paham ya, semoga bisa dipahami dan bisa menambah pengetahuan teman-teman. Dan apa yang saya katakan tadi, ketika candlestick hijau menembus garis hijau yang ada di support, potensinya dia bullish, apalagi dia hingga menembus garis yang berada di tengah ya. So simple to the profit bersama CH Strategi. Oke guys, kurang lebih seperti itu, dan kita akan membagikan atau sharing-sharing lagi ya perihal ya seputar dunia trading ya, entah itu binary option ataupun forex ya, karena sifatnya CH di sini adalah mengedukasi ya, mengedukasi. Apa yang tadi saya katakan di sini terbukti, apa yang tadi saya katakan di sini pun terbukti, karena kita mau menggunakan alat bantu indikator, bukan strategi indikator ya, alat bantu. Dari tiga elemen yang tadi saya sebutkan aja udah bisa membuat teman-teman profit ya. Di skip lagi ke belakang bang penjelasannya mengenai indikator tadi kalau masih kurang paham ya. Kurang lebih seperti itu, saya izin pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan berkembang bersama CH Trading Academy. See you.